Halo, kenalin aku Iskia Krisantino. Jadi di sini kita akan belajar tentang log granularity. Jadi apa sih itu? Logging? Logging adalah mekanisme dalam database untuk mengontrol akses data ketika banyak transaksi berjalan secara bersamaan. Tentu waktu kita bikin suatu database, kita pasti udah berekspektasi kalau database yang kita bikin itu akan ada transaksi, akan ada banyak transaksi, dan hanya satu transaksi saja. Nah, tapi ketika terjadi transaksi yang berjalan bersamaan, gimana cara kita ngontrol aksesnya? Terus kalau terjadi secara bersamaan, nanti ada dampaknya enggak? Nah, kita lanjutin dulu ya. Jadi apa pentingnya logging itu? Di logging berguna untuk mencegah data anomali seperti dirty reads, lost updates, dan phantom reads dengan memastikan transaksi terpisah dan tidak saling mengganggu. Nah, jadi ketika terjadi banyak transaksi yang berjalan bersamaan, itu akan mengganggu dan dapat menyebabkan data anomali seperti tadi dirty reads, lost update, dan phantom reads. Nah, contohnya kayak gimana sih? Jadi contohnya itu kayak misalnya dalam aplikasi perbankan, saat satu nasabah menarik uang, transaksi lain yang melibatkan rekening yang sama harus menunggu. Misalkan di rekeningnya si A. Si A ini ingin menarik uang di rekeningnya sendiri, di rekeningnya dia. Tapi B ingin mengirim uang ke rekeningnya A. Nah, misal nih, uangnya 500. A ingin menarik 200, B ingin mengirim 300. Nah, kalau hal itu terjadi secara bersama-sama, itu bisa menyebabkan ketidakkonsistenan. Mungkin masih belum kebayang ya. Nanti kita akan temukan. Kita lanjutin dulu. Kenapa sih logging itu diperlukan? Logging diperlukan untuk memperoleh ketiga hal ini, yaitu konsistensi data, integritas data, dan isolasi transaksi. Jadi konsistensi data itu mencegah data dari modifikasi yang tidak sesuai atau konflik. Jadi ketika datanya konsisten, itu data bisa dimodifikasi, tapi yang dicegah adalah modifikasi yang tidak sesuai. Lalu integritas data yaitu memastikan hasil transaksi benar dan akurat. Oke, jadi di sini hasil transaksi itu ada dua, berhasil sama sekali atau tidak berhasil sama sekali. Lalu yang ketiga, isolasi transaksi, yaitu menyediakan isolasi yang cukup bagi transaksi untuk berjalan seolah-olah tidak ada transaksi lain yang sedang berlangsung. Nah, ini kuncinya. Jadi harusnya case-nya kita itu banyak transaksi yang berjalan secara bersama-sama. Nah, tapi di sini kenapa kok tiba-tiba berjalan seolah-olah tidak ada transaksi lain? Nah, itu karena adanya isolasi transaksi, di mana ketika suatu transaksi dimulai, transaksi lain tidak bisa mulai sebelum transaksi pertama itu diakhiri. Misalnya, transaksinya A dan transaksinya B itu duluan A, yaitu A menarik uang. Nah, transaksi B mungkin secara di ATM bisa berjalan, tapi datanya enggak. Jadi transaksi B akan dijalankan setelah transaksi A selesai. Gitu. Nanti kita demokan. Kita bahas dulu tentang jenis level logging. Jadi level logging ini ada jenis-jenisnya berdasarkan levelnya. Kita mulai yang pertama, yaitu dari yang paling besar, yaitu database level logging, yang mengunci seluruh database untuk operasi yang membutuhkan konsistensi tinggi atau saat seluruh database sedang di backup. Keuntungannya apa? Yaitu menjamin agar tidak ada konflik atau perubahan data saat operasi penting, seperti backup atau migrasi data. Nah, kerugiannya yaitu bisa sangat membatasi akses database
untuk semua pengguna, sehingga umumnya digunakan di waktu tertentu ketika sistem tidak sibuk. Nah, database level logging ini yang dikunci ini seluruh database. Jadi semua pengguna yang akan melakukan transaksi ke database tersebut nggak bisa melakukan transaksi karena ada database level logging. Nah, kalau dipikir-pikir pasti akan sangat mengganggu transaksi. Nah, makanya di sini strateginya adalah melakukan database level logging ketika digunakan pada saat transaksi tidak sibuk. Biasanya digunakan untuk aktivitas backup database, dan biasanya digunakan di malam hari karena pada malam hari biasanya transaksinya tidak sibuk. Nah, lanjut ke tabel level logging. Kalau tabel level logging ini mengunci seluruh data di dalam tabel, biasanya untuk transaksi yang membutuhkan akses eksklusif atau modifikasi skala besar. Keuntungannya yaitu mudah dikelola dan efisien untuk transaksi besar yang membutuhkan banyak perubahan data pada suatu tabel. Kerugiannya bisa menghambat transaksi lain untuk mengakses tabel yang sama. Ini kalau tabel level logging sesuai namanya, yang dikunci adalah tabelnya. Ini jadi ketika satu tabel tidak ada transaksi pada suatu tabel lain tidak ikut dikunci. Hanya tabel yang digunakan untuk transaksi saja yang dikunci. Oke. Tapi kekurangannya juga itu sama, menghambat transaksi lain. Misal, kan dalam satu tabel ada banyak row. Artinya ada banyak orang lah yang bisa melakukan transaksi di situ. Jika satu orang melakukan transaksi dan kebijakannya adalah tabel level logging, maka row atau orang lain tidak bisa melakukan transaksi pada tabel tersebut. Lalu page level logging yaitu mengunci beberapa baris secara bersamaan dalam suatu page, meningkatkan efisiensi dibanding row level ketika beberapa baris berdekatan diakses bersamaan. Keuntungannya yaitu mengurangi jumlah log dibandingkan row level dengan tetap memberikan paralelisme yang lebih tinggi dibandingkan tabel level logging. Kerugiannya yaitu konflik lebih mungkin terjadi jika ada beberapa transaksi membutuhkan akses ke baris yang ada di page yang sama. Nah, untuk page level logging ini kita bahas nanti saja yang terakhir setelah kita memahami row level logging. Di row level logging yaitu membatasi akses hanya pada baris tertentu yang terlibat dalam transaksi. Baris lainnya tetap dapat diakses oleh transaksi lain. Keuntungannya apa? Yaitu dapat memaksimalkan paralelisme karena memungkinkan lebih banyak transaksi berjalan bersamaan tanpa konflik. Kerugiannya yaitu memerlukan banyak log jika ada banyak transaksi, meningkatkan overhead pengelolaan log. Nah, jadi gini, kalau row level logging itu yang dikunci barisnya. Jadi misal satu orang satu baris, orang lain ingin transaksi, maka orang lain mengakses row tersebut, hanya row itu saja. Hal ini menawarkan suatu paralelisme atau kebisaan untuk melakukan banyak transaksi secara bersamaan. Misal dalam satu tabel ada 100 orang dan menggunakan row level, artinya 100 orang bisa melakukan transaksi di row-nya masing-masing. Nah, kalau tabel itu satu tabel hanya untuk satu transaksi. Case-nya seperti ini. Gimana jika dalam suatu transaksi itu membutuhkan beberapa baris? Nah, membutuhkan beberapa baris. Misal dalam 100 baris membutuhkan 5 baris untuk melakukan transaksi. Jika melakukan tabel level dalam 100 tabel dan yang dibutuhkan hanyalah 5 baris, maka 95 barisnya akan terasa kayak terbuang sia-sia. Artinya
orang 95 orang tidak dapat melakukan transaksi karena satu orang yang mengakses 5 baris tersebut. Namun jika menggunakan row level artinya akan melakukan row level locking sebanyak 5 kali, sebanyak 5 lock. Gimana kalau 50 lock? Nah, itu yang dikatakan akan meningkatkan overhead pengelolaan lock. Nah, maka dari itu di sini ada yang namanya page level locking, yaitu mengunci beberapa baris secara bersamaan dalam satu page. Nah, makanya di situ dikatakan dapat meningkatkan efisiensi dibandingkan row level ketika beberapa baris diakses bersamaan, namun juga memberikan paralelisme yang lebih tinggi dibandingkan table level. Oke, kita akan melakukan demonstrasi. Di sini alurnya seperti ini. Kita akan buat terlebih dahulu label customer. Lalu di sini ada dua kolom, yaitu customer ID dan customer amount of money, di mana customer ID menjadi primary key. Lalu kita masukkan value-nya, yaitu 1. Kita masukkan customer ID-nya. Lalu ada 2 transaksi. Nanti kita akan coba 2 case, yaitu transaksi 1 dan transaksi 2 dijalankan secara bergantian, dan transaksi 1 dan transaksi 2 dijalankan secara hampir bersamaan. Oke. Kita masuk ke debeaver-nya. Oke. Sebelumnya di sini yang Postgre ini adalah admin. Jadi kita sebagai admin, aku sebagai admin ingin membuat role baru, yaitu role nasabah dengan passwordnya yaitu password nasabah. Nah, di mana nasabah nanti memiliki akses untuk dapat melakukan select, insert, dan update. Oke, jadi kita konekkan dulu. Username-nya nasabah, lalu passwordnya password nasabah, portnya samakan dengan portnya admin, yaitu 5433. Lalu kita konekkan. Oke, bisa. Jadi tadi sebelum merekam video ini, aku udah nyobain dengan customer ID 1. Oke, aku coba select dulu. Nah, jadi aku udah nyobain beberapa aktivitas, dan ada customer ID 1 yang amount of money-nya 400.000. Oke, nanti berarti kita akan coba customer ID lain, yaitu berikutnya 2 dengan case tadi. Kini kita jalankan di nasabah, bukan di admin. Jadi kita buka SQL editor baru. Ada 2 orang nasabah di sini, yaitu Postgre, yaitu script 9 dan script 8. Sebelumnya kita mau masukkan dulu nama nasabahnya. Oke. 2 orang nasabah. Oke, 2 orang nasabah. Oke, kita akan
jalan. Oke, ada dua, yang pertama dan yang kedua yang masih nol, uangnya masih nol. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, jadi kunci dari logging ini adalah keywordnya adalah begin dan commit. Begin untuk mulai dan commit untuk mengakhiri. Jadi kita copy saja dari sini. Get customer, kita set uangnya menjadi 500.000. Ke customer ID 1. Yang kedua, oke, lalu transaksi 2 kita buat amount of money-nya pertama kita buat kita set amount of money-nya 500.000. Lalu yang kedua kita set case-nya yaitu 500.000. Lalu script 8 ingin mengambil uang sebanyak 200.000. Di sini kita lihat customer ID-nya menjadi 500. Lalu kita jalankan juga yang di script 8. Jadi 4.800.000. Oh, ini 5 juta, salah. Oke, salah, kebanyakan 0. Kita ulangi lagi. Maaf. Oke, menjadi 500. Lalu yang ini menjadi 300. Oke, tidak ada yang salah karena tidak berjalan secara bersama-sama. Jadi nggak ada masalah di sini. Yang jadi masalah adalah ketika ini mulai lalu melakukan transaksi, setelah itu di sela-sela ini melakukan transaksi, ini juga mulai, namun ininya belum di commit. Oke, kita coba. Misalkan tadi kan, kita cek dulu. Oke, 300. Jadi di sini aku pengen script 9 itu mengirim uang atau mentransfer uang atau menambahkan amount of money-nya customer ID 2 sebanyak 75.000. Oke, kita run. Lalu kita coba lihat setelah di run tapi belum di commit ya ini ya. Bisa dilihat. Ini begin, update customer, set customer tambah 75.000, dimana customer ID-nya 2. Oke, tapi belum di commit. Kita lihat lagi, masih 300.000. Artinya commit itu sebenarnya untuk
diakui, transaksi yang diakui itu jika sudah dikomit. Oke, karena tadi itu belum dikomit, sekarang aku mau mengurangi dengan 200, bener kan ya, 200.000. Ntar aku lihat dulu, ini uangnya 300. Oke, kita lihat yang dikurangi dengan 200.000 itu kan ini 300 ya, itu 375.000 atau 300.000. Kita coba run. Ini read data from container, ini menunggu transaksi pertama di commit. Coba kita commit. Ketika transaksi pertama di commit, yang kedua menjadi 375.000, benar. Lalu ini kenapa nggak langsung muncul hasilnya? Karena juga belum di commit. Coba commit. Cannot export in query tries multiple. Oke. Oh, karena yang atasnya udah ya. Cancel. Kita run lagi. Comment ignore until end of transaction block. Error ya. Coba kita lihat di sini. Yang dilihat yang mana? 300. Ini 300. Sedangkan yang ini 375. Jadi itu permasalahannya ketika terjadi secara bersamaan, di mana yang pertama mulai, lalu commit, belum di commit, dan sudah dimulai dengan transaksi lain. Kalau ini adalah contoh dari row level. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.